warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi teman-teman, di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang strategi-strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di sini terbagi menjadi konsep strategi pembelajaran, yaitu ada pengertian, tujuan, dan manfaat strategi pembelajaran. Yang kedua ada unsur-unsur dan kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Yang ketiga ada penerapan strategi pembelajaran. Pembelajaran yang tepat. Di sini ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dalam dunia pendidikan, strategi bisa diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Ada juga tujuan strategi pembelajaran. Yang pertama ada mengoptimalkan pembelajaran pada aspek efektif, yaitu efektif berhubungan dengan nilai fluent. Dalam konteks ini adalah suatu konsep yang berbeda dalam pemikiran manusia yang tersembunyi. Tidak dalam dunia empiris, mengoptimalkan aspek efektif akan membantu membentuk siswa yang cerdas sekaligus memiliki sifat positif dan secara metodil terampil, teman-teman. Yang kedua yaitu ada mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu sebuah proses pembelajaran menghendaki hasil belajar yang seimbang antara aspek kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Ya, selanjutnya fungsi strategi pembelajaran akuntansi terbagi atas dua, teman-teman, yaitu yang pertama memberikan isi pembelajaran kepada pelajar. Yang kedua, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar untuk menunjukkan uji kerjanya. Nah, teman-teman, adapun manfaat strategi pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, siswa terbiasa belajar dengan perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, siswa memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan temannya, meski ada juga pengalaman mereka yang sama. Yang ketiga, siswa dapat memacu potensi belajar yang berdasarkan kecepatan belajarnya sendiri secara optimal. Dan teman-teman, ada juga manfaat strategi bagi guru. Yang pertama, guru dapat mengelola proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Dan kedua, guru dapat mengontrol siswa secara teratur. Dan ketiga, guru dapat mengatur bobot soal yang dipelajari siswa pada saat proses mengajar dimulai. Adapun unsur-unsur pembelajaran, menetapkan spesifik dari kualifikasi berupa perilaku, tujuan, selalu dijadikan acuan, dasar dalam merancang dan melaksanakan setiap kegiatan pembelajaran. Setiap memilih pendekatan pembelajaran suatu cara pandang dalam menyampaikan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, memilih dan menetapkan metode teknik dan produsen pembelajaran. Di sini pun ada strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi discovery learning. Yang kedua, strategi inquiry learning. Yang ketiga, strategi problem based learning. Yang keempat, strategi project based learning. Dan yang terakhir, strategi scientific learning. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari strategi-strategi pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidik melalui interaksi antara pendidik dan peserta didik. Manfaatnya termaksud meningkatkan efektivitas pembelajaran, memfasilitasi pemahaman materi, dan membangun kemandirian siswa. Unsur-unsur penting dalam strategi ini meliputi pembelajaran ada metode, media, dan evaluasi. Dengan pendekatan yang tepat, strategi pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif dan meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa.